Ini asli? Asli. Ini Palsu. palsu? Palsu. Exactly palsu. Yang ini 105.000. 109. 109. Iya, Yang ini 30.000. wow. 30.000. Sekarang gini pertanyaannya, apa yang isi di dalam, Dok? Palsu ini, Dok. Siapa yang boleh makan? Siapa yang boleh minum? Gue dengar ini dari dokter langsung juga. Kalau nggak salah, di rumah sakit sekarang malah banyak anak-anak cuci darah. Gagal ginjal. Gagal ginjal. Nah, apakah dari ini bisa jadi? Karena ini kan starternya. Kalau lu bongkar kayak gini yang punya bisnis ini, Iya. sebel nggak dengan lu? Atau cinta sama lu? Pasti sebel. 100% sebel. Nunggu lu aja ada salah. Kalau mereka dapat celah lu, mereka akan serang. Kalau rupanya memang gua harus membela yang benar dan gua harus jadi korban, come to me. Ini gua udah siapin 2 mystery box. Satu, itu bisa buat dokter terdiam, bingung kok bisa ada. Satu lagi, bisa buat dokter emosi. Oke, kita buka yang A dulu ya. A dulu. A dulu ya. Oke, nice. Oh, wah. Steve. Gue Yes. panggilnya Steve atau Steven? Nama asli Steven. Nama asli benar Nama asli Steven? Steven. Nggak salah tebak. Adiknya Leo Giovanni. Adik, kandung. Iya. Cara ngomongnya mirip, Cara ngomongnya mirip. wajahnya mirip, Wajahnya mirip. lebarnya enggak. Yang satu agak tambahan susu. Wah, gue nonton video lo. Siap, Dok. Bongkar kecurangan. Palsu. Pemalsu, palsu. Denko palsu. Denko palsu. Banyak, sebenarnya nggak Denko doang, Dok. Milo palsu juga gue bongkar. Fashion flag palsu juga gue bongkar. Hah? Foto palsu. Serius? Serius. Ini sekarang gini. Nanti kan kita ada ngetes, Dok. Sekarang aja kenapa nanti? Boleh. Yang sangat aneh ya, Dok ya. Gue kan udah ngetes nih. Rata-rata gue tes. Gue minum sendiri. Gue cicip. Rata-rata punya satu rasa kesamaan. Ya, jadi kita nggak tahu ya. Ini arahnya kemana gue nggak tahu. Oke, langsung aja kita pembuktian ya. Banyakkah produk Indonesia yang dipalsuin? Waduh, Dok. I guess, yang penting intinya gini, Dok. Gue baru ketemu sama salah satu, ownernya Brekti. Harusnya Dok tahu lah. Ownernya Brekti. Jadi kan kita yang buat bener-bener asli brand ya. Mereka yang buat bener-bener asli brand. Itu sampai ada satu pemikiran gini. Kalau barang lu belum dipalsuin, lu belum sukses. Berarti nah, maksudnya dapat konteksnya, Dok ya. Parahnya itu di level sana gitu. Jadi udah terlalu banyak, Dok. Nah, tapi pilih-pilih. Yang laku dipalsuin, yang nggak laku ngapain dipalsuin. Oh, pantes produk gue banyak palsuin. Nah. Berarti udah sukses. Sabar dulu, Dok. Nanti di ujungnya kita buka mystery box. Gue kasih dokter 2 mystery box. Nah, mystery box B, mystery box A. Agak merinding. Nah, tapi gini, Dok. Satu, itu bisa buat dokter marah, muka merah. Yang kedua, itu dokter mungkin tercengang aja. Oke, aku belum lihat sama sekali. Aku belum lihat sama sekali. Tapi kita bongkar dulu dari, ini susu Denko. Susu Denko asli. Susu Denko asli. Ini dua-duanya asli atau salah satu ada yang palsu? Sekarang gini, Dok. Jadi pemalsu ini rata-rata mereka dengan kedok repack and reject. Jadi gini, dia cara ngebodohin orang itu gimana? Dibuat skenario, ini pabrik ini udah mau dekat kadaluarsa, ataupun lebih produksi, ataupun kurang manis, kurang ini, kurang itu, kita keluarin dari pabrik, kita repack, kita jual. Nah, itu semua kan bohong. Oh, nggak lolos QC menurut Nggak lolos QC, Dok. Nah, sekarang pertanyaan gue, Dok, emang kalau rupanya barang itu udah jadi barang reject, emang itu boleh dijual? Itu tidak boleh dijual. Itu pengelolaannya, itu harus jadi limbah. Nah, nanti gue kasih video pengelolaannya itu. Itu bohong berarti? Bohong, ini nggak ada. Nggak ada reject, nggak ada repack. Anything is bullshit. Nothing, nggak bisa, Dok, nggak bisa. Pabrik produksi, itu net total quantity sekian. Kalau ada yang gagal produksi, itu harus dikelola jadi limbah B3. Dan salah satunya harus jadi pakan ternak. Nah, tunggu dulu. Oke, sekarang kan gini, gue bicara, harus ada klaim dong, harus ada bukti dong, ini pakan ternak. Itu dengan kondisi reject asli ya, Dok? Memang ada reject, tapi reject asli. Iya. Tapi itu nggak bisa ke masyarakat, kita nggak bisa beli. Nah, yang pembuktiannya ini. Nah, ini gue kasih kameranya. Sekarang dokter lihat deh. Oh, di sapi makan Denko ya? Bukan, itu susu. Susu ini secara susu. keseluruhan. Tapi kita nggak tahu susu apa. Nggak tahu susu apa. Tapi susu, ini benar-benar reject pabrik. produk yang di reject pabrik. Reject pabrik ini itu harus diolah. Harus diolah karena proteinnya tinggi. Bagus, Dok. Jadi susu ini Denko ini yang bubuk itu proteinnya tinggi. Ini bisa diolah jadi tambahan protein kepada pakan ternak. Itu reject asli, itu pun harus kasih ke sapi.
Tapi dok, jadi palsu ini dok, siapa yang boleh makan? Siapa yang boleh minum? Oke, sekarang gue lihat dulu ya. Oke. Ini aku tanpa di endorse ya, Ini produk dua-duanya sama. Oke. Secara pandang dokter. Secara pandang sama. Oke. Aku akan membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Ini memang nggak ada kotak? Nggak ada, datangnya gini. Oh, datangnya memang kayak Datangnya gini. Tinggal dibuat kotak aja dong. Kelihatannya nggak cukup modalnya. Oh, Karena gini dok. Satu kotak ini berapa sih? Nah, yang asli itu satu kotak 109. 109. Dengan isian 780 gram. Oke. Yang palsu dok, harganya, nah ini gue langsung buka aja. Oh, beda. Beda dong. Beda. Tapi kalau kayak gini datang, aku percaya sih. Percaya apa? Yang ini asli? Iya. Percaya ini asli? Iya. Nah, itulah rata-rata orang belum tahu isian dalamnya itu bener-bener secara bukti gimana. Nah, itu kenapa gue datang dok. Oke. Yang ini 105.000. 109. 109. Iya, Yang ini? Nah, itu harganya 30 something, 30.000. Wow. 30.000. Iya, betul 30.000. Murah banget ya. Pantes aja orang. Nah, pertanyaannya dok, sekarang gini pertanyaannya, apa yang isi di dalam dok? Maksudnya ngerti ya dok? Maksudnya ini aja bagus. Isinya apa? In questions gitu. Ini asli? Asli. Ini palsu. Palsu? Palsu. Exactly palsu. Karena gue udah pernah tes ya. Gue udah pernah rasain juga. Tapi nggak apa dok, kita langsung kita cobain bareng aja dok. Ini dibeli di mana? Di online. Bisa gampang, easy to find. Easy to find. Gue bahkan nggak pernah. Di Orange ada? Di Orange ada. Gue beli di Orange. Tapi ada salah satu di sini di luar dari Orange. Oh shit. Nah ini dok, ini in condition gue belum screening offline. Ini gue masih screening online dok. Dokter tau lah. Jadi ini banyak terjual? Nah sekarang gini dok. Oke, gue cerita. Konteks banyak terjual dan tidak terjual. Kalau kan tercatat berapa penjualannya. Tetapi rata-rata permainan gini dok. Kejual, itu ada yang report. Kena, tahu dong mereka, kok nggak sama rasanya, di report. Kena ban. Besoknya muncul 10 lagi tokonya. Oh. Nah tapi syukur bukan ya. Kita bedain. Ada beda nggak? Semua beda. Everything beda. Dari warna, dari rasa, exactly different. Dari bau pun beda. Dokter bisa cium. Oke. Teksturnya pecah ya. Kalau yang asli itu kayak salju. Jujur. Iya, kayak salju ya. Kayak salju. Tapi gini dok, dari lihat gini doang udah tahu sebenarnya. Warnanya udah beda banget. Oke. Yang ini agak sedikit kekuningan ya. Enggak, justru ini yang agak putih dok. Ini agak putih. Coba mungkin kena kamera. Nah, yang mana agak putih? Ini agak putih. Iya, yang ini agak putih, yang ini agak kuning. Yang betul. Yang ini agak kuning. Oh beda ya. Beda, exactly different, super different. Gak mungkin kalau rupanya sama mah. Dan kau bagusnya produksi sama dia. Dia bisa dapat harga 30.000. Baunya beda. Saya tuh gulanya kayak gula ada arah gula yang nggak masuk akal gitu baunya dok. Nah itu rata-rata kesamaan, rata-rata semua produk yang gini itu ada satu bau gula yang sama. Oke. Ini sudah dimasukin ke lab? Oh enggak. Gua masukin ke lab. Lu cuma pembeda doang? Gua cuma pembeda ini doang. asli dan palsu? Asli dan palsu. Tapi kalau gua... Beda jauh? Beda jauh. Super. Rasa? Kita tes bareng dong. Gak apa, kayak gini aja. Ini yang bentuk repack ya? Repack ya? Itu yang palsu ya? Gula. Yes, exactly. 100%. Ya. Yes. Gula. Ini banyak banget gula ini. Banyak banget. Bahkan gue kemarin seperti permen. Iya. Yes, betul. Rasa nyolek waktu SD. Masih tetap sama. Beda banget. Yang asli kuning. Beda banget, gila. Ini 109.000. 30.000 yang satu lagi. Ini 30.000. Yes. Dan yang asli reject dok, itu ternak. Jadi yang palsu ini siapa dok? Yang asli reject aja pun kasih ternak loh. Wah.
Oke, selain ini ada produk apa lagi yang dipalsuin? Wah banyak banget sebenarnya. Jadi sebelum dari Denkau, gue masuk Milo dulu. Milo juga dipalsuin? Milo palsu. Milo palsu, exactly palsu. Milo palsu. Kalau rupanya yang produk lokal, fighter lokal ya, Hoto dipalsuin. Video pertama gue Hoto palsu. Maksudnya video pertama punya Guntur untuk aksi palsu. Itu kenapa gue buat Hoto duluan, karena gue teman baik Selos dan gue ya sakit hati lah, temen lu perjuangan barang dipalsuin. Ya udah gue buat videonya 5 juta emang. Nah, gitu lah dok. Tujuan dipalsuin duit ya. Tapi dipalsuinnya juga, tapi brand gue juga pernah dipalsuin sih. Makanya kenapa orang banyak banget palsuin kayak gini punya? Kenapa banyak orang malsuin? Karena untuk ngembangin satu brand itu susah. Kan dokter tahu, untuk ngembangin satu brand itu dari kecil kan, susah banget. Mereka nggak mau ngelewatin itu dok. Udah kayak judol. Oh. Mau yang cepet. Mau yang cepet. Dan ini wajib diberantasi. Menurut gua, pemalsu ini sekotor judol. Sekotor judol. Siapa yang diuntungkan dok? Satu, nggak mungkin dia lapor dia punya pabrik. Pasti ilegal. Nggak mungkin dong. Gua mau lapor pajak dong. Gua pabrik barang palsu, tidak mungkin. Itu yang pertama. Itu. Udah pasti dirugikan. Masyarakat dirugikan. Pertanyaan gua dok, dokter udah tes Denkau palsu. Rasanya gula semua. Itu kan exactly yang dokter rasa. Bayangin, anak-anak yang baru masa pertumbuhan, mereka nggak tahu apa yang dibelikan sama orang tuanya, dan orang tuanya di kondisi percaya semua orang itu baik. Mereka percaya ini benar-benar repack dok. Mereka kasih anaknya. Jadi siapa yang diuntungkan? Gue juga percaya sih kalau dikasih kayak gini, gue pikir itu benar-benar. Nah itu. Dan bayangin kalau misalnya ini gula, bisa kena diabetes loh anak-anak loh. Dan bahkan kalau gue dengar secara sepihak ya, bukan sepihak sih, maksudnya gue dengar ini dari dokter langsung juga. Kalau nggak salah, di rumah sakit sekarang malah banyak anak-anak cuci darah. Gagal ginjal. Nah, apakah dari ini? Bisa jadi. Karena ini kan starternya. Nah, dan in fact, umur 1 sampai umur 3, sampai 5 lah kita bilang, itu kan awal paling penting di hidup kita dok. Maksudnya, kalau rupanya ini kita nggak sama-sama konsumsi barang. Ini minumnya kan 1 hari berapa kali. That's the point. Resikonya besar banget ya. Jadi kata lu tadi, mereka jual ini satu untuk cuan, yang kedua karena mereka pengen jalan instan untuk kaya, untuk cari duit. Yes, exactly. Apalagi dok? Ya karena orang Indonesia tapi gini, beli dok, tidak di platform resmi. Kalau di Amerika, di UK, di Eropa, di Korea, semuanya beli di platform resmi. Di Indonesia, mudah digobokin. Beli tidak di platform resmi. Pengennya cari, wah ada yang murah, mereka beli tanpa lihat itu platform resmi. Dan menurut gue, itu balik lagi ke literasi anak bangsa sih. Betul. Makanya yang ketiga. Kedua. Tadi sudah kedua, karena orang Indonesia kebanyakan bodoh. Okay. Yang kedua, kebiasaan beli di platform yang tidak resmi. Yes. Yang ketiga, karena hukum Indonesia kacau. Karena kalau hukum di Indonesia ya Konoha bagus, nggak akan ada terjadi kayak gini. Ya harusnya terjawab ya. Bener kan? Betul. Exactly. Jadi makanya dari dulu itu gue selalu bilang dok, lu mau beli barang, lu mau di platform manapun is okay, tapi lu beli langsung official store, titik, udah selesai. Sekarang gimana caranya biar semua orang itu bebas dari terjerat barang palsu ini? Beli kita sendiri pintar. Poin pertama selesai, pintar, beli di official store. Makanya gue bilang tiga-tiganya. Yes, exactly. Bahkan kayak gini punya lu gak usah sibuk-sibuk ngurusin kayak gini punya. Kalau 3 ini diatasin, gak akan ada lagi. Pertanyaannya dok, kok rupanya gak ada yang muncul untuk membantu, untuk sounding, untuk paham. Ya karena, sama aja dok. Karena 3 ini masih jadi masalah. Kalau misalnya orang Indonesianya pinter, bisa membedakan produk, punya literasi yang bagus, mempunyai kebiasaan beli di platform resmi, dan kalau misalnya ada yang palsuin besoknya langsung ditangkap, nggak perlu ada lo. Makanya di Amerika nggak ada orang kayak lo. Exactly, betul. Nah, sekarang masalahnya dok, kalau ini gue baca ya dok ya, di kayak di Cina, itu jadi ini, kalau rupanya contoh kita platform, ada yang jual barang palsu di tempat kita platform, ada yang jual barang palsu, ada hukum yang menjerat platform dan penjual. Oh, dua-duanya? Dua-duanya kena, jadi gocap-gocap. Nah, tapi... di Indonesia juga.
Nggak ada. Gini, dia cuma dikasih warning untuk take down. Jadi kalau rupanya ada tindakan, selesai. Itu di platform, di hukumnya sebenarnya ada teorinya. Tapi produk kalau di Indonesia yang aku tahu sih, memang banyak banget yang palsu ya. Terlalu banyak dok. Orang skincare? Banyak juga yang palsu. Skintific tadi kemarin baru lip serum gua review. 1 million views. Lip serum dok yang baru keluar. Iya. Gue tahu Skintific juga banyak dipalsuin juga. Iya, produk gue aja sebenarnya banyak banget dipalsuin. Yes. Gatot Koco kemarin dipalsuin punya aku. Gatot Koco itu dipalsuin. Skincareku banyak banget dipalsuin. Sama apa ya? Parfum dari luar negeri banyak banget dipalsuin sampai di Indonesia. Yes. Bahkan Tabita yang harganya murah aja itu ada palsunya loh. Exactly. Betul. Tapi itulah semiris itu dok. Dan kalau rupanya nggak ada yang berani ambil, kayak dokter lah. Kalau Mercury, hidupin kan banyak banget. Tapi kan ada dokter yang muncul. Mulutku nggak enak. Nggak enak ya? Emang gak enak banget. Bau apek ya lama-lama ya? Broken. Itu level broken lah. Itu level broken. Tapi rata-rata sama dok rasanya. Milo apa. Ada gitu, ada bau gula yang itu. Yang dokter rasain. Gue kan cobain. Oh tapi yang paling terakhir, hancur banget. Van Houten. Ini. Coklat bubuk Van Houten. Bau tanah dok. Bau tanah, ijazahnya bau tanah. Gue bingung lu pakai apa. Bau tanah. Coklat bubuk Van Houten. Dipalsukan. Dan lu cicip bau tanah. Bau tanah. Gue beli 1 kilo. Masalahnya Van Houten gak ada jual 1 kilo dok di Indonesia. Gak bisa, gak ada. Van Houten resmi itu 165 gram. 1 kilo dari mana pak? Gue mencoba mengerti dia ya. Tapi di Tanah Abang dengan Mangga 2 barang palsu semua kayak gimana dong? Ini in condition gue belum screening offline ya. Ini all online. Tasges, Coach, MK, palsu semua. Ya, tapi menurut gue apakah masa depannya, maksudnya apakah ini akan selesai? Menurut gue pelan-pelan, tapi butuh waktu. Karena ini setiap hari kan gue nge-live dok. Jadi gue ada ya bisa interaksi lebih dekat lah. Oke, gue pengen tahu dulu deh, tujuan lu bongkar ini apa? Jadi harus tahu dulu kenapa gue bongkar ya. Jadi iya, ceritanya inilah, cewek gue itu ulang tahun, dibeli sama teman terbaik dia, parfum. Dan katanya parfum ini murah banget. Karena dari kenalan dia juga. Jadi ini orang juga ditipu gitu loh. Teman dari cewek gue ini juga ditipu. Hadiah ulang tahun dong. Cuma gue mikir, wah, gak ngotak nih orang gitu loh. Jadi ya, itu salah satu api gue lah, yang pertama. Yang kedua, teman-teman gue di Medan. Kan gue asli Medan dok. Teman-teman gue di Medan, itu banyak banget ngerintis brand, susah-susah gue tahu, fighting. Bahkan dipalsuin dengan segampang itu gitu. Dan lolos-lolos aja gitu loh. Maksudnya, jadi gini, yang parahnya dok, waktu di take down 1 tokonya, besok muncul 10. Masuk ke poin 3 dokter, harusnya hukumnya lebih kuat. Iya. Tapi apakah bisa? Bisa, gue yakin bisa kok. Gue yakin bisa. Ini sudah dilapor ke yang punya brand nggak? Gue udah kontak sama punya brand, udah dibahas juga, sudah dijawab sama mereka juga. Apa jawaban dari mereka? Iya sama, mereka pasti tekad kuat untuk memberantas ini dan mereka sudah tahu bahwa dan mereka sudah oke kan bahwa ini produknya palsu. Sudah, iya betul. Okay. Orang di story-nya langsung dibandingin kok ini yang asli ini yang palsu. Palsu gini di fotonya. Orang ini resmi ini adalah dan cek aja dan kau page reels-nya itu ada tuh. Ini asli ya, ini palsu ya udah. Setelah video gue muncul. Yes. Exactly. Tapi gue happy ya, maksudnya setelah itu kan berarti wah, minimal job gue done gitu. Tapi ini kan baru satu tahap ya, baru tahap dipalsuin ya. Apalagi nextnya dok? Gue pernah loh bukan cuma dipalsuin. Apa itu dok? Sudah dipalsuin dilaporin lagi. Maksudnya dokter dipalsuin barangnya, dilaporin lagi? Iya, jadi ini just for your information ya. Kan kemarin kan ada nenek-nenek agak gila, agak sedeng. Dia ngelaporin gue ke PMJ, Polda Metro kemarin. Laporin ke Polda Metro, ngelaporin 3 produk. Dan 3-tiganya itu tidak beli di platformku. Gak di official store? Tidak. 3-tiganya itu beli di orang yang katanya beli dari tempat gue. Dan tidak ada video unboxing. Cuma ada, faktor pembelian saja. Jadi bukti pembelian dari punya aku. Faktor kan bisa langsung tulisnya? Memang ada. Misalnya beli dari Orange, toko cok hitam. Tapi kan tidak membuktikan bahwa produk ini enggak dong.
adalah ini ya. Enggak. Tidak ada video unboxing, tidak ada apa-apa. 1 tahun kemudian produk ini dibelilah oleh nenek-nenek gila tadi. Terus gue dilaporin ke polisi. Uniknya, ini bisa jadi laporan. Itulah indahnya di Indonesia. Ya, Konoha ya. Di Konoha. Ini belum sampai ke tahap sana loh. Ini bisa semengerikan itu. Karena kalau misalnya lihat kayak gini Denko, aku ngegugat. Dan aku ngegugatnya ke Denko. Ini kan ngaco banget. Sudah belinya nggak di platform resmi. Belinya juga nggak jelas apa. Terus kalau misalnya gagal ginjal. Tanggung jawab siapa? Kalau di luar negeri, itu kan enak. Bisa langsung gugat ke merek. Karena barang tersebut itu sudah pasti asli. Kalau ini, lu bayangin nggak sekeos apa? Iya. Kalau orang ada gagal ginjal, beli yang ini nih, gagal ginjal, terus dia taunya apa? Merek ini kan? Betul. Gugatnya ke sini viral. Betul. Terus pakai ribut-ribut. Kasian nggak ini? Kasian, brandnya jadi drop. Kasian banget. Padahal bukan salah dia. Bukan kata gue. Padahal bukan salah dia. Exactly. Bukan kata gue. Mudah-mudahan kalian cukup cerdas untuk mencerna. Iya. Exactly. Tapi lu basic apa bongkar ini? Maksudnya background aku? Enggak, aku cuma konsumen yang juga resah. Udah, titik. Itu aja. Makanya aku nggak pernah ngomong di luar daripada apa yang aku bisa ngomong. Oke, lu lihat fenomena ini. Gue lihat fenomena ini selalu hancur. Dan pengen bawain. Karena gini dok, apalagi ya, jadi trigger paling fire muncul itu adalah waktu salah satu followers itu bilang, anaknya dulu dia kondisinya itu gak ada duit dok. Ekonomi memang udah parah lah. Makan pun susah. Dia ya udah nampak di online beli dan kau palsu. Sekarang anaknya 7 tahun giginya keropos. Nah, maksudnya ini kondisinya gini, anak yang menjadi victim itu tidak tahu apapun, dikasih minum, ibunya percaya. Orang perutnya lapar, kan otak kita bakal mikir, wah harusnya ini asli deh, gak ada orang sejahat itu deh. Faktanya orangnya jahat semua. Makanya itu kenapa setiap kali aku bilangin, intinya kita jangan pakai cara lama. Maksudnya cara lama gimana? Oh ini pemalsu. Kita up ke platform take down, besok 10 muncul. Ngapain? Jadi kita pinterin dari bawah dok. Oke. Tapi secara kompetensi lu bukan dokter. Lu bukan dokter. Gua bukan dokter. Lu bukan ahli kimia. Bukan ahli kimia. Gua adalah orang yang resah, titik. Sama seperti semua orang. Metode pengujian yang lu pakai supaya bisa menentukan bahwa ini palsu. Peer-to-peer aja dok. Peer-to-peer. Oke. Jadi awam aja yang pengen bongkar ini. Yes. Oke. Peer-to-peer aja. Exactly. The traditional way. Gitu. Oke. Nggak dimasukin ke lab, nggak ada masukan apa-apa? So far sampai sekarang belum ada. Oke, jadi yang lu lihat adalah perbedaan secara garis besar. Garis besar. Jadi ini sebenarnya sangat kulit. Sebenarnya kalau mau dikupas lebih dalam. Banyak. Lebih banyak lagi. Jadi yang lu bawa ini adalah fenomenanya nih. Betul. Orang Indonesia ini, di Indonesia ini banyak banget di produk palsu ini. Contohnya ini, MK nih. Ini MK asli, ini MK palsu nih. Bedanya adalah kayak gini punya nih. Cuma kayak gitu doang ya. Betul. Ya ini adalah Denko nih, ini Denko asli, ini Denko palsu. Wah rasanya beda, ini ya beda. Tapi kalau misalnya labnya, bukan urusan kita ya, bukan urusan lu ya. Tapi paling nggak kasih awareness. Kasih awareness, minimal lu pinter dulu, udah titik itu. Kan tujuan gua hal paling dasar ya. Tapi dok, itu yang paling penting. Kalau hancur, paling dasar soalnya. Generasi dok, ini generasi di bawah kita hancur semua dok kalau kayak gitu. Kalau sudah lu pengen lebih pintar lagi, baru kita berbicara kandungan. Yes. Baru kita bicara gulanya. Tadi kan gulanya manis banget. Gak tahu berapa, 5 kali lipat, 10 kali lipat gak tahu kita. Iya. Tapi ngapain kita bicara gula kalau kita ngomongnya aja ini sudah palsu. Iya. Belinya tidak di platform resmi dan juga semuanya berbeda seperti ini ya. Yes, exactly. Hal yang paling basic ya. Paling basic. Oke. Tapi ada tujuan lain, engagement, viral, followers. Engagement, viral, followers ya. I guess kalau rupanya, jadi tujuan gue itu malah kalau bisa gak ngonten ini lagi dok. Kalau gue udah gak ngonten ini, berarti Indonesia berhasil memberantas masalah asli palsu. Titik. Kalau rupanya nih dok, besok nih semua orang, anggaplah semua pemalsu ini runtuh dok semua, pam. Ya udah, gue terserah lah gue lakuin apa lagi yang lain lah. Berarti selesai job, my job is done. Oke. Just that's it. Tapi menurut gue gak jadi masalah juga sih. Kalau lu pengen mencari popularitas atau pengen mencari sesuatu ya. I guess gini dok. Viewers. Menurut gue juga gak ada masalah sih. Popularitas menurut gue itu adalah hal yang datang belakangan. Kalau rupanya datang ya datang, gak datang ya udah. Tapi tujuan hati lu pengen ngasih tahu. Betul, karena gini dok. Gue pernah buat video asli palsu itu gue
Tapi kosmetik lah, skincare. Viewersnya 400 dong. Coba kita, dokter juga konten kreator. Dokter mikir, dapat viewer 400, apa yang bakal dokter lakukan? Mungkin mikir lagi, aduh angle-nya boleh gue mainin lagi gak ya? Atau gak usah lagi? Atau gue gak usah bilang ASI palsu? Cuma yang gue mikir dok, 400 orang ini gue kumpulin, gue bisa kasih 400 orang tahu ini bahaya gimana. Itu udah bahaya banget, gak bisa gue cari dok 400 orang itu. Okay. Nah, tapi kenapa gue gak milih berhenti aja di 400? Tapi lu pernah gak ketemu suatu produk yang lu beli, lu sudah tahu ini asli palsu, tapi gak bisa dibedain? Benar-benar gak bisa dibedain? Ini gue cerita. Ini kita bicara soal Skintific Lip Serum. Nah. Waktu barangnya datang dok, kan gue satu beli di Guardian, satu lagi gue beli di platform S. Ya. Gue bandingin, gue udah sampai, anjir, ini bedanya di mana ya? KW Super. Ini udah bukan super, master loh. Master ini. Oke, gue bandingin. Sampai gue bilang sama cewek gue, ini kok gak ada bedanya ya? Tapi masih kotak luar. Okay. Buka lagi di dalam. Satu yang asli, dia botolnya mungkin agak kecil. Jadi kalau rupanya gue gini, balikin, jatuh langsung. Yang palsu, nyangkut. Udah satu perbedaan. Oke, buka, tarik dulu. Kecil banget. Kecil banget dong, masih very minor lah. Gue tarik keluar. Sama persis dok, cetakannya apa semua persis. Nah, udah terakhir. Ini last nih. Biasa pemalsu nggak bisa buat percis di isi tekstur. Liquidnya nggak bisa. Dikeluarin, tas. Lip serum, benar-benar lip serum. Kayak Vaseline, kayak ini benar-benar kental banget lah. Kok dokter ngerti lah, ada pabrik. Yang palsu, kayak serum wajah. Kayak serum wajah. Kan soalnya lip serum itu kentalnya luar biasa. Oh, beda. Beda banget. Satu ini kalau gua pencet, langsung jatuh cerot. Ke bawah. Tapi kalau rupanya asli, gue pencet, dia gantung. Karena kental banget. Oke, jadi pemalsu tidak pernah sama dengan tidak pernah. Asli. Nah, by the fact, tetap ada bedanya. Untung saja tidak ada bisa dibuat sempurna. Oke. Gitu. Tapi kan untuk bisa ngelihat itu kan harus ya ya tradisional way dok. Yang teliti ya. Teliti banget. Kalau rupanya nggak ada pembanding, Nggak bisa. Exactly gue bilang nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak gue nih jualan nih barang tersebut nih, apalagi nama gue ya. Iya. Apalagi nama gue nih, Denko nih gue jual murah aja lah untuk lo. Kayak gitu punya ya. Wah murah aja lah 50.000 lah. Iya. Ambil aja, pokoknya yang beli banyak kayak gitu punya. Orang nggak percaya ya. Tapi seharusnya orang yang udah berkompetensi tinggi tidak mungkin percaya hal ini sih. Oh, enggak juga. Kemarin nenek-nenek itu kompetensinya tinggi. Kurang kompetensi apa dia? Tapi dia ngelaporin beli dari orang lain, gimana coba? beli sih, kalau saya bilang official store, official. Tapi itu memang masalah di Indonesia sih. Tidak beli di platform resmi. Resmi, betul, yes. Terus, itu dari dulu ya. Dari dulu omongan gue dari dulu sampai sekarang itu tidak diperbaikin. Dari 5 tahun yang lalu aku ngomong bahwa toko orange, toko hitam, toko apapun lah warna tokonya, aku bilang itu kan adalah mall sebenarnya. Mall itu adalah supermarket. Betul. Supermarket itu adalah toko swalayan. Yes. Ada nggak kita ngelihat di toko swalayan barang yang nggak BPOM? Ada nggak kita ngelihat di swalayan barang itu palsu? Mana boleh? Nggak boleh. Bener kan? Betul. Exactly. Lu datang misalnya ya, ada nggak? Mungkin nggak ada produk kayak gini punya di supermarket? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena di supermarket itu sudah jelas pajaknya, udah jelas vendornya, udah jelas semuanya. Exactly. Bagaimana ceritanya? Ini ada mall di online. Sebesar itu. Kayak gimana ceritanya ada di mall di online, itu jual Tabita yang ada merkuri, jual HN yang ada merkuri, jual kayak gini punya. Tapi menurut gue kalau rupanya masyarakat udah teredukasi secara maksimal dok, harusnya ini bakal mati dari bawah. Jadi orang yang bakal nggak percaya, mereka bakal jadi pintar. Poin pertama dok. Itu intinya dok. Masa sih kalau pintar dari 5 tahun yang lalu, gue sudah ngomong dari berarti harus 10 tahun lagi dok. Gak apa dok, 10 tahun kita pun fight dok. Yang nomor 3-nya sih sebenarnya yang harus, polisinya ini yang harus ketat sih sebenarnya. Tapi secara hukum harus ketat. Kalau misalnya ada yang jual seperti ini punya, itu harus bisa dipidanakan. Tapi harusnya kalau udah lebih tergaungkan. Dulu waktu merkuri dan hidroquinone kan dokter faktornya. Iya. Udah naik, udah viral baru ditangkap. Ya. Tapi kan ini namanya susah viral. Kerjaan prioritas. Namanya kerjaan prioritas dok. Semoga ini juga
bisa jadi naik ke prioritas. Yang jadi, ada dituntut. Bisa. Lu tuntut orang nggak? Bawa ini. Nggak sih, wah intinya orang jadi pintar lah. Oke, tapi nggak ada orang kata-kata dari brand terima kasih semuanya. Oh iyalah dok, seorang orang gue direct mereka beli, tolong beli di official store aja gitu loh. Oke, kebetulan produknya produk asli yang rame dipalsuin. Iya. Bukan produk yang benar-benar punya niat jahat, belum ada ya. Maksudnya produk gitu? Ada produk yang benar-benar kayak produknya, merek produknya, yang punya niat seperti ini. Nah, tapi itu kan bisa dibilang, gue nggak bisa bilang, konteks palsu ini kalau rupanya dia nyiplak brand kan dok. Itu baru palsu dong. Okay. Nah, tapi kalau rupanya, ini orang ada niat, iya itu, ya maksudnya kalau rupanya nggak ada perbandingan brand yang asli dan palsu, itu kan bukan ranah gue dong. Iya, betul. Jadi dia ambil awareness di bagian paling dasar, paling bawah, di mana ada produk asli, ada produk palsu. Yes. Di atas dari sini lagi ada produk yang benar-benar, contoh ya, produk yang benar-benar jahatin, kayak gitu kan. Di dalamnya diisi sesuatu hal yang tidak pantas atau berbahaya. Tapi mungkin expert atau ahli yang bongkar tersebut. Makanya itu gue salut sama dokter. Menurut gue, dokter punya playfield itu jauh lebih berat daripada gue. Karena kan, wah, gue bahkan nggak bisa bayangin ya dok ya, yang dokter lawan itu dari dulu udah siapa aja gue nggak tahu. Tapi itu jauh lebih mengerikan playfieldnya. Dan that's not my playfield. Oke. Oke, di depan kita ada mystery box. Titipan nih dok? Bukan. Oke. Ini gue udah siapin 2 mystery box. Itu dokter. Biar seru. Oke. Jadi dua-duanya, dua-duanya yang pertama ini ada mystery box A. Ini yang A. Oke, sorry. Berat banget nih. Nah ini yang B. 1 itu bisa buat dokter terdiam. Bingung kok bisa ada. 1 lagi bisa buat dokter emosi. Muka bisa merah. Mungkin bisa cap kotor. Yang mana dulu nih? Nah, terserah dokter pilih. Tapi dua-duanya kita tak buka. Oke, kita buka yang A dulu ya. A dulu ya. Oke, nice. Silakan dok. Ini berat banget. Berat banget. Ini mystery box yang A. Ini sudah lu kontenin belum? Belum. Ini khusus. Coba dicium dulu dok. Khusus hanya untuk. Ini gua buka untuk dokter dong. Bau. Gak sopan lah baunya pokoknya. Royco rasa ayam. Wah. Ini yang asli. Ini yang asli. Ini yang asli. Ini yang asli. So, yang samping apa maksud dok? Oke, tapi nggak ada label. Ini yang baunya kuat banget karena nggak ditutup dengan rapat. Ini palsu. Palsu. Nah, tapi kan gini kan nggak ada label. Tahu dari mana lu ini? Nah, dokter coba lihat. Itu gue ada kasih buku pembelian. Royco ayam dan sapi 1. 17.500. Lu beli 2. Dua-duanya ini palsu semua. Palsu dua-duanya. Dia tulis apa? Promo Royco ayam sapi Promo Royco ayam dan sapi 1 kilogram bumbu masak penyedap rasa ayam dan sapi. Nggak ada repacknya? Nggak, kalau rupanya di ini dibuka. Lebih dalam lagi ada repack. Oh, oke. Jadi dia kedok 1 kilo. Yang 1 kilo lah gitu. Shit. Wah gila. Tapi ini nggak ada ditempelnya ya? Nah gini dok. Sekarang mereka ini kayak makanan lele, sumpah. Ini asli, yang ini palsunya. Yang ini asli harganya berapa? Royco chicken powder 1 kilo ya, 46.500 lah. Wah, diskonnya 70%. Itu. Gue buka ya? Nah silakan dok. Tapi sekarang mereka main gini dok. Mereka bilang, kalau rupanya, ini kan ditulis, di sini ada labelnya kan. Waktu dikirim nggak dikasih label. Cuci tangan. Mau cuci tangan. Oh beda banget. Dari ini dok. Aroma, semuanya berbeda. Ya, yes, nice. Oke. Ini asli ya. Ini Royco asli. Nah ini gue sengaja untuk, ya udah kita buka sama dokter Richard aja. Aduh, parah. Oh, kayak pasir dianya. Betul. Seperti pasir keras berbatu. Oke. Ini yang asli, ini yang palsu. Beda. Masalahnya dok, ini bahan paling dasar dok yang ada di rumah kita. Ini seperti bumbu penyedap memang wanginya. Kalau ini seperti bumbu di mie instan. Wow. Oke. Broken. Wah, parah.
Kita sering ketemu di kehidupan sehari-hari semuanya. Iya. Itu yang paling ngeri. Maksudnya yang paling ngeri itu adalah itu, Dok. Mereka berani palsuin sampai bahan paling dasar. Bayangin berapa rumah. Karena nggak pakai iklan. Nggak butuh iklan. Nggak butuh iklan, kamu nipu aja. Namanya kan sudah terkenal. Jualannya juga jadi lebih murah. Intinya please kita aja yang pintar udah. Kita beli aja di platform yang official udah, official. Mau beli Dr. Hand, official. Mau beli Gatot Koco, official. Satu lagi. Reveal sekarang, Dok. Oke. Yang ini yang bisa buat emosi. Gak ada bau nih, ringan. Punya gue sendiri. Betul, mana yang asli mana palsu, Dok? Nah, tentu tahu kan mana nih. Aku tahu nih. Ini God sudah tahu. Gatot Koco ini pernah dipalsuin. Anak buah sudah pernah report. Tapi kalau sekilas memang kita nggak bisa bedain yang mana asli, yang mana palsu. Kalau ini asli, ini palsu. Betul. Exactly. Ya, karena aku pernah pegang. Tapi kalau orang nggak pernah pegang, orang nggak tahu. Lu tahu nggak? Ini produk laris manis banget loh. Iya. Di dunia huru-hara skincare, yang dimana semua skincare lagi bermasalah kan. Yes. Gara-gara yang mana yang lebih bagus, mana jelek. Semua saling serang lah ya. Sehingga mungkin publik skeptis dan nggak tahu yang mana yang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi produk ini naik terus. Ini menjadi kebutuhan. Cowok-cowok tetap pakai ini semuanya. Jadi nggak ada masalah. Bahkan ketika ini dijelek-jelekkan sekalipun, nggak ada orang make semuanya tahu. Begitu dipakai, oke, berdiri. Tapi yang palsu berdirinya tuh. Gue belum pernah coba. Nah, ini momennya, Dok. Moment of truth. Moment of truth. Kita mau lihat dulu yang asli ya. Dok, itu gue juga beli dari platform. Kita lihat dulu ya. Yang palsu dulu, Dok. Bedanya dikit lagi. Iya. Sudah tuh kurang ajar lagi, pakai nama Dr. Richard lagi. Kopi Gatot Koco by Dr. Richard Lee. Kopi herbal penambah stamina alami original. 92.000. Ini harganya juga masih masuk akal loh. Nah, jadi gini. Kan paling dasar itu mereka potong 50%. Sekarang kan udah ke awareness nih. Caranya gimana, Dok? Naikin harganya. Buat deket-deket. Jadi orang percaya. Biar kelihatan kayak biar asli. Orang percaya. Karena yang asli 120.000. Yes. Jadi dibuat 92.000. Kayaknya lagi cuci gudang. 374 loh terjual loh. Saya itu, Dok. Kan gue ada beli 3. Salah satunya gue taruh di ini. Gue taruh di luar. Ini, Dok. Semutan. Wah. Gula semua. Gue buka ya? Yes. Karena gue sudah buka, tolong diganti nanti ya. Emang kalau sudah belum married nggak boleh minum? Nggak boleh, Dok. Kenapa nggak boleh? Untuk apa, Dok? Untuk apa, Dok? Kenapa nggak boleh? Jadi Gatot Koco yang Dok. asli ya. Secara kemasan bagus. Aku pernah cicip. Mungkin selama aku punya brand ini 4-5 kali lah aku pernah cicip. Oke, ini yang aslinya. Cakep, bagus. Masalahnya lu tau gak masalah Gatot Koco ini? Ini ringannya beda ya. Masalahnya barangnya sering habis. Oh, I see. Karena laku banget, ada di pabrik berapa, blus habis. Ada pabrik berapa, blus habis semuanya. Makanya mereka senang. Mau nyari yang gitu-gitu. Dari kotak kualitasnya beda banget. Ini ada bocor-bocor di samping, nggak tahu ada nggak? Lebih penyot, warnanya lebih hitam, kotaknya lebih tipis. Itulah. Beda ya? Bukan beda lagi, Dok. Beda banget. Jadi kalau ini asli, ini palsu. Yes. Yang gampang banget, platform L nih. Klik yang palsu. Coba buka yang palsu ya. Coba, siapa yang mau minum? Coba berdiri nggak? Udah, jangan ketawa-ketawa, ntar juga dicicip. Wah, kayak puntung rokok ya. Mah. Kayak apa ini namanya? Bekas asbak. Bawa kopinya nggak pekat. Nggak berasa kopinya. Nggak kecium kopinya sama sekali. Coba di ini, Dok. Di ini. Gue takut mati. Enggak lah. Bikin, Dok. Ada, tapi
nggak kuat ini ya. Apa nih namanya? Ininya. Herbalnya? Nggak kuat kopinya. Kopinya nggak harumnya nggak kerasa, beda. Ada lagi nggak cangkir? Nggak, ini aja. Oke. Ini yang asli. Oh beda. Beda. Warnanya beda. Kalau ini kopi. Ini harumnya kopi. Ini harumnya kayak asbak. Ini aja ada warna putihnya. Ada putih hitam. Kalau ini coklat. Tapi kalau sudah kayak gini susah dibedain. Harus ada pembanding. Makanya beli di official store. Yeah. Tapi ini fun fact ya dok. Foto dulu dipalsuin. Kondisinya juga gini datangnya. Tipis-tipis gini dong. Gini. Nah, tipis-tipis gini, ceper-ceper. Home industry ya kayaknya. Gue takut malah ada sindikatnya. Nah, who knows? Satu pabrik. Wih, sekalian lah. Home industry. Bisa jadi. Mungkinnya pabrik, who knows? Iya kan, kalau kita bilang kan kalau pabrik kan kayak gini ya. Pabrik itu kan semua peralatan proper pasti ya. Jadi bagus ya. Kalau kayak gini terbatas. Tapi siapa tahu juga kalau penipunya upgrade modal ya. Level tinggi. Udah berhasil nipu banyak. Tapi waktu lu bongkar kayak gini punya banyak nggak yang chat atau apa korban? Korban? Waduh, sebenarnya ini sih. Sebenarnya gue malah minta kalau bisa jangan minta terima kasih terus ya di DM gitu. Di DM gue, terima kasih Ko Steve udah membongkar ini, terima kasih. Ya oke sama-sama. Tapi intinya gue, yang penting kalian tahu dan kalian pinter, jangan jadi korban lagi. Udah itu aja. Itu doang sih. Terima kasih banyak banget dok setiap hari. Tapi banyak yang ini nggak? Ada banyak yang korban nggak bilang gara-gara aku pakai ini jadi ya seperti ini. Gitu. Salah satu yang paling gue ingat itu yang gue baca itu adalah yang case itu dok, yang anak-anak itulah. Yang giginya keropos, yang Denkau. 7 tahun dok, anak 7 tahun dok. Dokter ada anak, pasti aduh sakit. Tapi yang gue takut tuh memang bukan ini sih, yang benar kata lo sih. Yang gue takut tuh gagal ginjalnya sih. Iya, exactly. Kasian lah. Wah darurat banget ya. Tapi menurut gue, dari so far yang gue lihat dok, progresnya itu cepet. Jadi banyak orang cepet pinter. Fun fact-nya begitu ya dok. Banyak orang cepet pinter. Nampak lah dari gue nge-live, gue nampak dari chattingannya. Ya semoga kita pelan-pelan. Semoga ini naik dari prioritas. Suatu udah prioritas, udah dok, selesai. Kerjaan gue juga selesai. Enggak semudah itu Steve. Percayalah, saya sudah memulai ini sejak 7 tahun yang lalu. Ada fasenya malah semuanya itu dibalikin semuanya. Jadi ini saran gue ke lo sebagai yang sudah senior duluan mengerjakan. Yang sudah pensiun. Sudah pensiun ya? Sudah pensiun benar. Sudah pensiun. Kalau lo bongkar kayak gini punya, banyak gak yang terima kasih? Banyak kan? Banyak kan yang ngerasa terima kasih kan? Iya. Ada gak yang marah sama lo? Marahin, maksudnya ada gak yang sebel sama lo? Paling orang bakery sih. Enggak. Menurut lo, yang punya bisnis ini, sebel gak dengan lo? Atau cinta sama lo? Pasti sebel. 1000% sebel. Pasti 100% sebel. Oke. Yang bisnis ini, yang palsu? Iya. Sebel atau? Pasti sebel. Atau dia bilang terima kasih Ko Steve, I love you. Pasti sebel. Oke. Yang punya bisnis ini nih, Koiko palsu ini, sebel atau sayang sama lo? Pasti sebel. Benar kan? Pasti sebel. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Yes. Milo lagi, Fashion Flag lagi, 10 orang yang sebel sama lo. Nunggu lo aja ada salah. Iya. Di hidup ini lo sempurna nggak? No, nggak ada yang sempurna di sini. Iya. Tinggal tunggu aja. Kalau mereka dapat celah lo, mereka akan serang. Kalau gue pribadi ya dok ya, in my cases ya, kalau rupanya memang gue harus membela yang benar dan gue harus jadi korban, come to me. Ya itu kata-kata gue juga 7 tapan. Sebelum masalah itu datang ya. Tapi dokter kisah terparah itu apa dok? Boleh cerita? Yang paling parah pernah dokter lewatin? Persoalan hukum dengan ya. Oke. Itu yang bikin aku kayak ngerasa, karena pada waktu itu aku ngerasa aku berjuang sendiri. Pada waktu aku ngerasa kayak pada waktu aku kasih edukasi kayak gini, kan kita kan banyak yang terima kasih ya. Tapi ketika ada suatu brand atau menuntut kita gitu kan, aku ngerasa kayak nggak dilindungi. Padahal semua apa yang kita lakukan kan sebenarnya untuk masyarakat umum ya. Betul.
Tapi yang dukung masyarakat memang. Tapi di hukum kan nggak cukup yang namanya hukum yang dukung masyarakat. Ya, harus ada instansi, harus ada kolegium, harus ada yang lain sebagainya. Bahkan instansi seperti BPOM sendiri aja itu sebenarnya pada waktu itu cukup tutup mata. Makanya itu yang buat aku kecewa. Misalnya kayak gini deh, kamu ada masalah seperti ini, terus tiba-tiba ada masalah hukum. Yang gugat kamu misalnya platform resmi. Platform, bayangin segede apa loh. Platform Orange misalnya, nuntut kamu. Kamu ke LPSK, Badan Perlindungan Konsumen. Ini kan untuk konsumen kan? Nggak didukung. Kamu ke BPOM misalnya, yang keluarin ini kan persetujuannya BPOM kan? Yang asli ya? Nggak support. Jadi kayak kayak pahlawan kesiangan, paham nggak kamu? Kayak pahlawan kesiangan yang pengen kasih seluas-luasnya edukasi ke masyarakat, tapi ketika kamu diserang sesuatu, kamu nggak banyak yang dukung. Itu real terjadi loh. Itu real terjadi. Makanya aku bilang hati-hati sih. Dan masyarakat kita bahkan nggak mungkin kalau aku yang kekerasan. Lu tau nggak kejadian ini? Gue baru pulang dari Makassar. Gue baru pulang dari Makassar. Yang di Makassar ada 3 orang ketangkep. Ini fakta ya. Jadi bukan pencemaran nama baik ya. Mira Hayati, satu lagi siapa? Suaminya Fanny Franz. Satunya lagi produknya itu mengandung merkuri. Ya, mengandung merkuri dan mengandung pokoknya produk yang berbahaya. Lu tau nggak? Begitu gue datang ke Makassar kemarin, masih ada resellernya jualan yang abal-abal dan masih banyak orang yang beli. Terus yang beli itu gue wawancara kan. Kenapa kamu masih beli? Karena kan orang ini sudah dipenjara bahkan. Betul. Kenapa kamu masih beli produk yang ini walaupun reseller yang jual? Nggak glowing dok pakai yang lain. Udah nyantol. Udah sampai di tahap lu bilang ini palsu, terus mereka masih konsumsi dengan alasan apa? Ini murah banget. Dan anakku sehat kok, anakku gemuk kok. Tapi kita lihat 20-30 tahun. Iya. Hancur anaknya. Hancur anaknya. Gue setuju. Kan, jadi kadang-kadang tuh kita ngelihat itu, lebih mudah sebenarnya ketika kita melakukan ini semuanya, yang instansi terkait, yang benar-benar yang berubah. Tapi harusnya itu kan, dan ini adalah bukan PR lu, bukan PR gue. Betul. Tapi PR instansi-instansi tersebut dan PR kita sama-sama. Betul, exactly. Ini bukan peperangan Steven, ini bukan peperangan gue. Yes. Dan terakhir ketika gue menganggap ini peperangan gue, akhirnya gue jadi sampai sendiri. Iya, dan diserang orang. Ketika orang melihat mungkin ada momen untuk serang gue, mereka akan serang gue. Makanya gue pikir ini bukan pertarunganku sebenarnya, tapi ini adalah pertarungan institusi sebenarnya. Harusnya kan institusi yang berperang pada waktu itu kan bukan gue, tapi BPOM yang harusnya kasih edukasi ke masyarakat. Betul, exactly. Yang harusnya kasih edukasi ke masyarakat ini kan sebenarnya bukan lo, tapi harusnya BPOM, LPSK harusnya, Lembaga Perlindungan Konsumen harusnya, platform harusnya. Ini adalah tugas platform loh. Tapi sebenarnya gini dok, mereka itu apakah ada mengedukasi? Ada mengedukasi. Cuman mungkin terkadang gini dok, masyarakat ini mungkin akan lebih percaya sama orang yang sama seperti mereka. Makanya gue bilang gue adalah konsumen. Yang sama, in condition ini sama. Gitu. Tapi menurut gue ya dok ya, gue percaya, di hati gue paling dalam, instansi ini semua gak mungkin mau kasih orang beli produk palsu. Oh iya. Pasti. Iya. Nah jadi menurut gue, tidak mungkin kita ada di posisi yang saling melawan. Setuju gue. Menurut gue pasti didukung. Gue setuju. Institusi tersebut pasti tidak mendukung ini dan tidak menginginkan ini. Maksudnya running satu negara itu kan susah banget. Masalah itu di mana-mana. Ada yang masalah merkuri, ada yang masalah ini, itu banyak banget. Nah, sekarang apa yang bisa kita buat? Usahakan ini di up terus. Di up awareness terus, ke masyarakat. Awareness di atas terus. Okay. Nanti pasti one day hal ini bakal selesai kok. Gue percaya itu pasti ada di hati gue paling dalam, itu pasti ada. Dan gue yakin gue 100%. Mereka itu kerja tapi kita tidak nampak. Tapi mereka kerja. Kita cuma nggak di kantor dia ngelihat. Tapi kalau ini diselesaikan semua, aku pikir bukan hanya ini ya. Baik industri fashion juga banyak banget dipalsuin.
industri kayak tas, produk-produk imitasi, itu juga banyak dipalsuin. Dan itu tuh menjadi tidak menghargai karya orang. Yes. Tapi nggak ada menguntungkan siapapun, Dok. Maksudnya negara pun rugi. Negara merugi. Siapa yang untung? Maka diberantas. Nggak ada yang untung, Dok. Masyarakat kena. Ada yang ini nggak? Ada yang ngancem lu nggak? So far sampai sekarang. Sampai sekarang tidak. Sampai sekarang nggak ada yang ngancem? Nggak ada. Mau ngancam di posisi apa? Apa tanya gitu? Tapi lo nggak takut? Gue nggak takut, exactly. Karena satunya. Tujuan gue itu adalah pinterin masyarakatnya. Gue juga nggak lagi ini. Oh, ini tokonya yang palsu. Ayo kita report bersama, tidak kan? Gue mau pinterin bawahnya. Oh udah. Oke, tapi just sekedar awareness ke masyarakat. Iya, exactly. Nggak sampai bongkar agamanya gitu. Bongkar agama apa nih? Misalnya yang punya akunnya agamanya apa dibongkar. Apa atau hubungan? Istrinya atau suaminya dibongkar juga gitu. Enggak. Harusnya itu out of context ya. Itu kan masalah keluarga ya. Dia mau sehari... Enggak dong, kita harus menerapkan. Pokoknya semuanya kita harus terapkan. Enggak, itu out of context. Gue gak mau ngurus barang itulah. Enggak. Kita harus kejar sampai ke plat mobilnya. Gue kalau bisa ya, Dok ya. Gue pun gak mau kenal sama si mafianya siapa. Kalau bisa gak usah kenal. Ya karena tujuan kita cuma kasih tahu ke masyarakat. Iya, exactly. Gue mau kenal lu, gue gak peduli lu siapa. Tapi lu masih ada waktu tobat juga gitu. Gue nggak peduli. Lu mau ngakuin dosa silakan. Itu urusan lu dengan Tuhan lu. Kalau dosa urusan Tuhan lu sama lu. Tapi lu masih ada kesempatan tobat. Lu orang pinter, Pak. Bener juga ya. Iya kan? Dia bisa masukin barang. Dia ada pabrik. Dia pinter bisa ngeluarin brand. Iya buat brand sendirilah. Ngerti gak sih? Kepikir ide kayak gitu ya sedia ya. Bisa kira pinter juga ya gitu ya. Masalah hukum itu urusan dia dengan penyidik juga. Itu kan bukan ranah gua juga. Silakan. Lu. Yang penting kita kasih tahu ke masyarakat. Iya, yang gua mau amannya masyarakatnya. Kalau lu sampai cari tahu apa artinya? Kalau gua sampai nyari tahu ya. Kurang kerjaan ya berarti. Karena gak ada hubungannya lah. Apa hubungannya? Karena review itu sekali lagi dimulai dari niat yang baik, bukan niat yang buruk. Iya. Dan tidak mungkin ada orang yang mau beli barang palsu. Pasti semua orang mau beli. Iya, aku juga sih. Kalau kita kasih tahu ya pasti nggak ada yang baik. Aku baru lihat itu. Ternyata postinganmu banyak ya. Ada Coklat von Houten. Iya. Ada ini juga Instagram ya. Milo. Ya sini Scientific. Feeling. Ini kalau Instagram. Frisian Flag ya? Iya, Frisian Flag. Yang dari semuanya yang paling banyak dipakai orang apa ya? So far harusnya Denkau, karena Denkau punya traffic paling besar kan. Denkau paling banyak views-nya, berarti paling banyak orang merasa dirugikan. Ih, gua aja dari kecil makan Denkau. Oke, jadi kalau orang pengen tahu informasi tentang produk palsu, ini cari lo di Instagram lo apa? Di Instagram Kostif_, di TikTok juga Kostif_. Dan gua selalu sekarang udah rutinin setiap hari selalu ada 1 jam lah kita sharing di live biar lebih deket. Dan gue bisa ya menjawab langsung pertanyaan. Kan ini kadang komen baik banget ya Dok ya. Bisa kita jawab semua kadang. Jadi di live lah biasa. Gue selalu setiap hari 1. Dan kalau gue ada solusi sih Dok biasanya untuk, sekarang kan kita mikirin, dari problem ya, solusinya gimana untuk ini masalah bisa tetap berantas. Menurut gue pertama kita naikin dulu asli palsunya awareness-nya. Setelah itu gue berusaha bisa hubungin pabrik yang asli. Setelah gue udah hubungin pabrik yang asli, sekarang kan pasti lu mau beli barang asli, gak mungkin lu mau beli barang palsu. Nah sekarang gimana cara lu dapat harga murah yang gak membebani lu sampai lu harus beli barang palsu. Nah arahnya ke sana, biar mereka bisa kebiasaan beli di official store. Oke. Kalau di gue sih satu cuma sih, silakan kalian beli itu di platform resmi sih. Kalau mau beli ini di supermarket, kalau enggak benar-benar di platform resmi. Kalau misalnya kita ngomong e-commerce, maka e-commerce di platform resmi. Sebenarnya kan supermarket kan ada juga yang online juga sekarang kan, yang bisa dipesan online kan. Dan jangan tergiring dengan harga mudah, diiming-iming dengan harga yang murah. Setuju. Exactly. Pertanyaan terakhir dari gue, ini pertanyaan tersulit gue pikir. Kalau ini kan kita ngomong barang murah palsu. Bagaimana dengan yang namanya dengan factory outlet? In case factory outlet ya,
Jadi sampai sekarang memang gue juga belum pernah menyidik langsung, melihat, membandingkan. Tapi kalau rupanya mau dibandingkan, kualitasnya harusnya pasti sama. Karena kan yang buka itu juga store aslinya kan. Iya, betul. Nah, coba dibanding. Jadi kalau kita, kan gue sebagai konsumen juga nih. Sama, kalian juga konsumen. Kalian beli aja barang dibandingin. Coba lihat, sama atau enggak. Kalau tidak sama, hati-hati. Oke. Bisa tidak. Factory outlet itu sebenarnya adalah platform resmi sih. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau ditanya kenapa factory outlet itu harganya murah, ya satu karena itu salah satu promosi, yang kedua karena pajak, yang ketiga karena out of date ya. Karena sudah tertinggal, maka pengen ngabisin stoknya dijual ke sana. Itu sangat berbeda banget dengan produk-produk yang palsu. Aku kenapa tanyakan ini? Karena aku nggak pengen ini dijadikan bantalan untuk mereka yang jualan palsu ini. Bilang tuh. Iya, memberikan contoh bahwa ini adalah factory outlet, ini adalah produk yang di-reject, terus kami jual lagi dengan harga yang murah daripada nggak dijual kan, daripada rugi kan. Bagus kami jual, sekalian kalian cicip juga. Tapi cara paling gampang, coba lu mau tes, lu bandingin aja sendiri. Thank you Steve sudah datang. Aku senang kamu, aku ngobrol, kamu memang benar-benar pengen review, memang benar-benar pengen kasih edukasi ke masyarakat. Gue yang happy, dokter udah undang. Lanjutkan. Siap,